Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Widiarti, NIM 2515401067. Di sini, saya akan menjelaskan sistem pesarapan. Sistem saraf pusat atau SSP adalah pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh manusia, mulai dari gerakan, pikiran, perasaan, hingga fungsi organ dalam. Anatomi sistem saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang terletak dalam kanalis vertebralis. Otak terdiri dari cerebellum, yaitu otak besar yang areanya berada di lobus frontal, parietal, temporal, dan occipital. Cerebellum atau otak kecil berada di bawah otak besar, diencephalon atau otak antara yang terdiri dari thalamus dan hipotalamus. Brainstem atau batang otak yang terdiri dari pons dan medulla oblongata. Langkah-langkah kerja sistem saraf. Sistem saraf bekerja melalui rangkaian proses yang terkoordinasi untuk menerima rangsangan, mengolah informasi, dan menghasilkan respon yang sesuai. Proses ini dimulai ketika reseptor sensorik yang tersebar di seluruh tubuh mendeteksi adanya perubahan, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam tubuh, seperti tekanan, nyeri, suhu, atau perenggangan jaringan. Rangsangan tersebut kemudian diubah menjadi impuls listrik. Impuls ini dihantarkan melalui serabut saraf sensori menuju sumsum tulang belakang atau otak sebagai pusat pengendali. Ketika impuls mencapai sistem saraf pusat, otak atau medulla spinalis memproses informasi tersebut. Proses ini melibatkan analisis, pengintegrasian, serta penentuan respon yang paling tepat berdasarkan kondisi tubuh saat itu. Sistem saraf pusat dapat memutuskan untuk menghasilkan respons secara sadar seperti pergerakan otot rangka atau secara otomatis melalui sistem saraf otonom yang mengatur organ-organ dalam tanpa disadari. Setelah keputusan respon dibuat, perintah saraf dikirimkan melalui serabut saraf motorik menuju efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jika respon yang diperlukan adalah gerakan sadar, perintah akan diteruskan melalui saraf motorik somatik. Namun, jika respon tersebut berupa pengaturan fungsi organ seperti peningkatan detak jantung, pengaturan tekanan darah, atau kontraksi organ tertentu, maka perintah dikirim melalui saraf otonom, baik simpatis maupun parasimpatis. Efektor kemudian melaksanakan perintah sesuai informasi yang diterima, menghasilkan respon akhir yang bertujuan menjaga fungsi tubuh tetap stabil dan adaptif terhadap kondisi yang sedang terjadi. Kaitan dengan kondisi spesifik dalam kebidanan yang akan saya jelaskan yaitu sistem saraf otonom saat persalinan. Sistem saraf otonom atau SSO terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Keduanya bekerja otomatis untuk mengatur kontraksi, aliran darah, hormon stres, serta respon nyeri selama persalinan. Pertama, peran sistem saraf simpatis. Simpatis aktif saat tubuh berada dalam kondisi tegang atau stres. Peran simpatis pada persalinan. 1. Meningkatkan persepsi nyeri saat ibu cemas atau takut. Simpatis meningkat sehingga pelepasan adrenalin. Adrenalin mempercepat denyut jantung dan meningkatkan sensasi nyeri. 2. Menghambat kontraksi uterus. Hormon adrenalin dan non-adrenalin dapat mengurangi kekuatan kontraksi. Akibatnya, pembukaan menjadi lebih lambat. 3. Meningkatkan ketegangan. Otot dasar panggul dapat menjadikan lebih tegang, menghambat penurunan janin, dan yang keempat, meningkatkan tekanan darah dan frekuensi napas. Ini adalah respon fisiologi stres. Yang kedua, peran sistem saraf parasimpatis. Parasimpatis mendukung kondisi rileks. Peran parasimpatis pada persalinan. 1. Meningkatkan efektivitas kontraksi. Kondisi rileks membantu kerja oksitosin dan kontraksi lebih teratur dan efisien. 2. Menurunkan persepsi nyeri. Parasimpatis mengurangi ketegangan otot sehingga ibu lebih nyaman. 3. Mendukung aliran darah ke uterus dan plasenta, sehingga membantu pasokan oksigen untuk ibu dan janin. Keempat, yaitu mendukung hormon persalinan. Oksitosin dan endorfin lebih optimal saat ibu dalam keadaan tenang. Ketiga, intervensi kebidanan untuk mendukung respon fisiologis. Tujuan utama mengurangi dominasi simpatis atau stres dan mengaktifkan parasimpatis atau relaksasi agar persalinan berjalan efektif. Berikut ini teknik relaksasi. 1. Relaksasi nafas. Napas panjang dan ritmis menurunkan simpatis sehingga ibu lebih tenang. 2. Relaksasi otot progresif, membantu mengurangi ketegangan otot panggul. 3. Aromaterapi ringan. Lavender atau peppermint dapat menurunkan kecemasan atau jika aman dan ibu setuju. Selanjutnya, dukungan emosional.
Pendampingan, kehadiran bidan atau doulah atau keluarga menurunkan hormon stres. 2. Memberikan informasi yang menenangkan. Membantu ibu menurunkan rasa takut. Ringkasan inti materi tersebut adalah sistem saraf pusat berperan sebagai pengendali utama seluruh aktivitas tubuh melalui proses penerimaan rangsangan, pengolahan informasi, dan pemberian respon. Dalam kebidanan, terutama saat persalinan, sistem saraf otonom memiliki peran penting dalam mengatur kontraksi, nyeri, aliran darah, serta respon emosional ibu. Aktivasi simpatis cenderung meningkatkan stres, nyeri, dan menghambat kontraksi. Sedangkan parasimpatis mendukung relaksasi, kontraksi yang efektif, dan kenyamanan ibu. Intervensi kebidanan seperti teknik relaksasi, dukungan emosional, dan menciptakan lingkungan yang nyaman sangat membantu mengoptimalkan kerja parasimpatis sehingga proses persalinan berlangsung lebih efektif dan fisiologis. Dengan memahami mekanisme sistem saraf dalam tubuh ibu, tenaga kesehatan dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran persalinan. Baiklah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.